Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Saat banyak permasalahan pendidikan belum tuntas, seperti UKT mahal, lulusan sekolah yang kesulitan mencari kerja, belum lagi gaji guru di banyak daerah yang memprihatinkan. Pemerintah ini justru berencana mengutak-ngatik dasar hitungan anggaran pendidikan dari semula belanja menjadi penerimaan negara. Benarkah demi fleksibilitas fiskal atau justru pemerintah belum punya sumber atau pos baru bagi penerimaan negara untuk membiayai program baru? Kompas Bisnis sudah bersama Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios. Mas Bima, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ya, Mas, ini kan biaya kuliah seperti UKT mahal. Belum lagi anak usia sekolah banyak yang tidak punya akses pendidikan. Pertanyaan besarnya nih, Mas Bima, apakah dengan mengutak-ngatik terutama mengubah mekanisme anggaran pendidikan 20% dari belanja ini menjadi dari penerimaan negara, ini bisa membenahi permasalahan di dunia pendidikan? Iya, ini jelas konsep yang salah di mana membandingkan antara alokasi mandatory spending pendidikan, artinya APBN wajib mengeluarkan 20% itu dari sebelumnya belanja menjadi pendapatan. Kenapa? Karena kalau misalkan berubah dari belanja menjadi rasio terhadap pendapatan, pendapatan kita itu dalam beberapa tahun ke belakang rasio pajak itu selalu rendah. Artinya kalau digabungkan dengan pendapatan, dibandingkan dengan pendapatan, ini khawatir memang anggaran pendidikan itu bisa mengalami pengurangan. Yang kemudian yang kedua, dari segi mandatory spending, ini kenapa sih ada mandatory spending, itu yang penting tuh. Itu karena mandatory spending ini siapapun presidennya akan berganti, dia tetap wajib meletakkan SDM dan pendidikan itu sebagai alokasi belanja yang paling utama. Dan ini khawatir kalau misalkan itu diutak-atik dirubah, mandatory spending-nya dirubah, itu presidennya berganti, bukan hanya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tapi ke depannya itu juga akan merubah fokus negara sehingga tidak lagi menganggap bahwa pendidikan itu sebagai alokasi utama yang harus disiapkan anggarannya. Kemudian kritik soal pendidikan. Nah, pendidikan ini yang dikritik bukan karena alokasi anggarannya terlalu besar, justru kurang anggarannya. Nah, yang kalau dikritiknya adalah bagian dari sisi efektivitas dan realisasi anggaran, di situ adalah hal yang berbeda. Kalau realisasi anggarannya kemudian rendah, ini bisa dicari tahu apakah kemampuan dari pemerintah daerah ini yang kemudian belum bisa efektif mendorong anggaran lebih bagus untuk kemudian dicairkan lebih tepat waktu misalnya, karena banyak sekali anggaran daerah bukan hanya pendidikan, tapi juga belanja barang, belanja modal yang pencairannya itu lambat. Bahkan banyak anggaran daerah yang masih disimpan di bank misalnya di akhir tahun masih menumpuk banyak. Berarti ini kan masalah birokrasi, masalah administrasi. Tapi kalau misalkan alokasi anggarannya yang diutak-atik, nah ini khawatir masih banyak kebutuhan. Tadi disebutkan UKT masih mahal. Nah, Selios melakukan perhitungan bahwa sebenarnya kalau anggaran itu tidak terserap pada tahun berjalan bisa dialokasikan untuk apa? Misalnya tambahan 42,9 triliun menggratiskan UKT untuk perguruan tinggi negeri. Mahasiswa itu bisa gratis bayar kuliah atau tidak perlu menanggung sharing beban operasional perguruan tinggi. Itu harusnya bisa dilakukan alokasi ke sana. Nah, jadi kritiknya ini jangan kemudian kritiknya karena realisasi rendah, efektivitasnya memang masih rendah, PISA kita masih tertinggal ya, skor matematika, membaca misalnya masih tertinggal dibandingkan Filipina, dibandingkan dengan Thailand, Malaysia di ASEAN, itu kemudian yang dikritik atau kemudian diubah adalah mandatory spending-nya, bukan masalah efektivitas perencanaan penganggarannya per pos yang ada di dalam anggaran pendidikan. Nah, itu jadi ada hal yang salah sepertinya Menteri Keuangan juga membacanya bahwa ke depan ruang fiskal harus diambil dari utak-atik mandatory spending. Itu saya kira adalah konsep yang salah dari awal. Konsep yang salah dari switching yang asalnya dari APBN jadi pendapatan, ini kan bisa berpotensi justru malah anggarannya jadi kurang kalau seperti itu ya. Dan sebetulnya ini yang harus diperhatikan adalah mandatory spending-nya. Nah, yang kita lihat nih Mas Bima, dari tahun 2019, dari tahun-tahun sebelumnya, kita lihat sampai tahun ini, anggaran pendidikan terus naik. Tapi kenapa sih realisasinya justru semakin rendah? Ya, realisasi yang semakin rendah ini ada kebingungan juga di dalam pelaksana teknis anggaran. Apakah anggarannya kemudian bisa dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana. Nah, ketika kemudian ada pengadaannya terlambat. Yang kedua juga ada kebingungan begitu ada program baru misalnya untuk prasarana teknologi multimedia
Sebenarnya ini hal yang bagus, tapi kalau tidak disiapkan unit pelaksana teknis terutama di bagian dinas pendidikan daerah, ya ini akhirnya mempersulit mereka untuk mencari supplier, mencari rekanan untuk pengadaan berbagai sarana prasarana yang baru. Tapi di sisi yang lain kan anggaran pemerintah daerah memang 47%. Tapi sisanya kita juga bisa bilang bahwa sisa dari efektivitas realisasi anggaran itu ada di pemerintah pusat. Karena sebagian anggaran pendidikan ditangani oleh pemerintah pusat, ada Kementerian Agama di situ, kemudian ada sekolah-sekolah kedinasan. Nah, ini bisa dicari juga apa yang membuat realisasi anggarannya kemudian relatif rendah. Dan juga ketidakmampuan saya kira dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan relokasi dan refocusing secepatnya di dalam pos anggaran belanja yang sama di pendidikan. Tadi, sekarang mahasiswa banyak yang kemudian menuntut biaya sekolahnya terlalu tinggi, orang tua mahasiswa juga mengatakan hal yang sama. Kenapa tidak di-switching secara cepat, begitu ada anggaran yang belum terrealisasi, itu untuk menambah pos-pos anggaran pendidikan yang dibutuhkan secara urgent. Nah, ini kita melihat bahwa efektivitas dan realisasi anggaran ini tidak terjawab juga bahkan di dalam era APBN 2025. Karena realisasinya kemudian rendah sebelumnya, maka ditambahkan ada support makan bergizi gratis dimasukkan dalam anggaran pendidikan untuk mempercepat realisasi dan efektivitas anggaran pendidikan. Padahal kan isu utamanya bukan di sana. Ini apa artinya pemegang wewenang atau menteri begitu, menteri terkait ini kurang paham permasalahan di pendidikan atau seperti apa? Ya, dari awal sebenarnya sudah muncul banyak sekali kritik bahwa Menteri Pendidikan yang sekarang Pak Nadiem sepertinya memang kurang pas ya di pos Menteri Pendidikan. Kenapa? Karena dia kemudian terkenal karena menjadi CEO sebuah perusahaan ojek online. Ya diundang aja seminar untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa baru misalnya. Tapi kalau untuk mengurusi manajemen pendidikan itu kan hal yang berbeda gitu ya. Memang yang pernah punya track record di pendidikan dalam negeri, tapi juga punya skala prioritas pendidikan apa yang memang harus menjadi skala prioritas untuk meningkatkan misalnya dari kualitas SDM. Jadi bukan hanya oh ya dia berasal dari startup yang kemudian cukup sukses, cukup besar, unicorn, masuk menjadi pos Menteri Pendidikan, kemudian di pos Menteri Pendidikan dianggap bahwa masalahnya adalah hanya mismatch antara kebutuhan dunia usaha dengan lulusan dari dunia pendidikan. Itu satu hal, tapi kan masih banyak hal-hal lainnya. Bagaimana bisa misalnya mismatch itu tidak berkurang kan? Karena apa? Karena kalau sekarang mahasiswa saja dengan biaya kuliah yang sangat tinggi, dia disuruh pinjaman online oleh kampusnya, bahkan difasilitasi oleh pemerintah gitu. Itu kan begitu dia lulus, dia udah pusing duluan untuk melunasi pinjaman online-nya. Nah itu gimana caranya dia bisa fokus mencari pekerjaan yang layak. Dan kemudian juga bagaimana pekerjaan yang layak itu juga harus disediakan oleh negara. Jadi isunya bukan hanya soal mismatch, soal masalah oh ini harus dilakukan semacam disrupsi di dunia pendidikan dengan lebih banyak teknologi. Tapi lebih dari itu, ini ada masalah manajemen pendidikan yang sifatnya fundamental. Jadi dalam kritik itu Pak JK tepat untuk bilang bahwa ke depan harus hati-hati pilih Menteri Pendidikan. Apalagi Menteri Pendidikannya juga dikasih pos belanja tambahan makan bergizi gratis, itu ada tambahan pekerjaan baru bahkan yang sangat-sangat menantang ke depannya. Lalu selanjutnya nih Mas Bima, singkat saja mungkin, kalau tadi evaluasi ataupun juga catatan-catatan dari Menteri Pendidikan yang sekarang menjabat, lalu apa kira-kira seperti apa sosok menteri yang tepat bagi dunia pendidikan, dan mungkin dari Mas Bima sendiri ada catatan apa nih terhadap kinerja Menteri Nadiem Makarim saat ini? Ya, mungkin lebih menatap ke depan ya, yang kritik yang sekarang dan ke belakang sudah banyak, tapi yang ke depan ini yang jelas menteri yang bisa bilang bahwa mandatory spending 20% anggaran pendidikan itu tetap harus dipertahankan berdasarkan proporsi belanja bukan proporsi pendapatan. Jadi dia harus fight dengan Menteri Keuangan siapapun itu untuk bilang bahwa pendidikan masih penting, masih banyak akses pendidikan yang belum terjangkau, masih banyak guru honorer yang kemudian belum diangkat statusnya, dan masih banyak juga masalah sarana prasarana pendidikan di luar Pulau Jawa yang masih belum
sama kualitasnya dengan yang ada di Jawa. Itu yang harus dilakukan pertama. Yang kedua, dia harus memiliki integritas, tidak memiliki konflik kepentingan, dan juga dia punya wawasan global, iya, tapi di satu sisi sering tadi turun ke daerah, sering kemudian melihat kondisi bagaimana pendidikan itu membangun sekolah satu hal, tapi di sisi yang lain tenaga pengajarnya ada atau tidak. Kemudian pendidikan itu juga terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas ya dari gurunya, kesejahteraan gurunya, itu yang sekarang sangat mendesak untuk dilakukan karena kita tidak punya waktu banyak indikator pendidikan kita masih buruk ya, bukan hanya tertinggal tapi buruk indikator pendidikannya. Jadi memang harus sosok yang betul-betul inovatif, tapi juga harapannya berasal dari dunia pendidikan itu sendiri dan lebih berpihak kepada tekanan yang dirasakan oleh orang tua siswa dan siswa saat ini yang kondisi ekonominya semakin berat. Baik, artinya kita harapkan ya Mas Bima, semoga nanti Menteri Pendidikan yang terpilih, yang menjabat nantinya, ini bisa mengerti, paham betul masalah pendidikan dan juga mau fight dengan Kementerian Keuangan begitu untuk bisa mempertahankan mandatory spending di 20% dari anggaran belanja negara begitu ya, bukan dari pendapatan. Kita harapkan juga yang terbaik, semoga nanti anggaran ini tidak dikurangi dan juga realisasinya juga tidak menurun seperti tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih.